Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video kita. Kali ini video kita akan membahas materi yang berjudul metode BASE. Kelompoknya yaitu Ahmad Fahmi Rifandi, Alifa Dafi Hasmi, Alkindi Romadiniati, Anissa Rohani, Aziz Diaul Haq, Desi Fitona, Litinia Eka Deswita, Nislina Husen, dan Yola Lutfiatus Santika. Metode penduga BASE. Yang pertama itu ada probabilitas, yang kedua ada statistika, teorema BASE, dan contoh soal. Probabilitas suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat terjadinya suatu kejadian yang acak, di mana probabilitas sering disebut dengan peluang atau kemungkinan, dan probabilitas secara umum merupakan peluang bahwa suatu akan terjadi. Yang kedua ada statistika. Statistika yaitu cabang ilmu matematika terapan yang terdiri dari teori dan metode mengenai bagaimana cara mengumpulkan, mengatur, menghitung, mengklasifikasi, menjelaskan, menganalisis, dan menafsirkan data yang diperoleh secara sistematis. Yang ketiga ada teorema BASE, di mana teorema BASE ini untuk menghitung probabilitas yang terjadi suatu peristiwa yang dipengaruhi dari hasil peristiwa sebelumnya. Di sini ada probabilitas A bila B terjadi sama dengan probabilitas atau peluang B apabila A terjadi dikali peluang A dibagi per peluang B, atau probabilitas peluang A bila B terjadi sama dengan peluang B apabila A terjadi dikali peluang A per probabilitas B apabila A terjadi dikali peluang A ditambah peluang B apabila A terjadi dikali peluang A, sehingga peluang A sama dengan peluang B1 dikali probabilitas A bila B1 terjadi ditambah peluang B2 dikali peluang A apabila B2 terjadi. Contoh soal. Dari karyawan 900 di suatu perusahaan diketahui 600 kinerjanya baik dan 300 berkinerja tidak baik. Jika 36 karyawan bekerja baik adalah telah mengikuti pelatihan dan 12 dari bekerja tidak baik adalah telah mengikuti pelatihan. Seorang karyawan akan dipilih secara acak. Tentukan probabilitas karyawan yang telah mengikuti pelatihan. Oke, kita akan mencari penyelesaian. Misal, B1 itu kejadian terpilihnya karyawan baik. B2 kejadian karyawan yang tidak baik. B2 kejadian pilih karyawan yang mengikuti pelatihan. Yang ditanya peluang A. Di sini ada table di mana ada berkinerja baik, berkinerja tidak baik, dan jumlahnya. Yang mengikuti pelatihan di berkinerja baik itu ada 36 dan berkinerja tidak baik itu ada 12. Nah, kita mencarinya yaitu peluang B1 sama dengan N dikali B1 per N dikali S, di mana N B1 nya itu adalah 600 dibagi 9 per 900, jadi 2 per 3 atau 0,67. Peluang B2 nya N dikali B2 per NS, di mana 300 per 900 sama dengan 1 per 3 atau 0,33. Sehingga peluang A sama dengan peluang B1 dikali peluang A bila B1 terjadi ditambah peluang B2 dikali BP peluang A apabila B2 terjadi. Peluang A nya sama dengan tadi peluang B1 nya 0,67 dikali 0,6 ditambah 0,33 ditambah 0,04, sehingga peluang A nya sama dengan 0,04
0,402 ditambah 0,132, yaitu peluang A-nya sama dengan 0,0534. Untuk contoh soal kedua, suatu generator telekomunikasi nirkabel mempunyai 3 pilihan tempat untuk membangun pemancar sinyal, yaitu di daerah tengah kota, daerah kaki bukit, dan daerah tepi pantai, dengan masing-masing mempunyai peluang 0,2, 0,3, dan 0,5. Bila pemancar dibangun di tengah kota, peluang terjadi gangguan sinyal adalah 0,05. Kemudian di kaki bukit peluang terjadinya gangguan sinyal adalah 0,06. Serta di tepi pantai peluang gangguan sinyalnya adalah 0,08. Berapakah peluang terjadinya gangguan sinyal? Yuk, mari kita bahas. A sama dengan terjadi gangguan sinyal. B1 sama dengan pemancar dibangun di tengah kota. B2 sama dengan pemancar dibangun di kaki bukit. B3 sama dengan pemancar dibangun di tepi pantai. Yang ditanya P dalam kurung A, atau sama aja peluang terjadinya gangguan sinyal. Untuk mempermudah penyelesaian, kita buat soal ke dalam bentuk tabel seperti berikut. Dengan menggunakan rumus teorema Bayes yang telah dijelaskan sebelumnya, langsung saja kita substitusikan yang telah diketahui ke dalam rumus. Peluang terjadinya gangguan sinyal sama dengan 0,2 dikali 0,05 ditambah 0,3 dikali 0,06 ditambah 0,5 dikali 0,08 sama dengan 0,01 ditambah 0,018 ditambah 0,04, hasilnya 0,068. Jadi hasil dari peluang terjadinya gangguan sinyal adalah 0,068. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.